Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadine Magani dengan NIM akhir 068 dari kelas P2C perwakilan dari kelompok 1 ingin membahas tentang digitalisasi SDM dan operasi, di mana kelompok 1 membahas tentang aplikasi Kita Lulus. Tidak hanya saya, di sini juga ada Zulfan dengan Muhammad Fikri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian digitalisasi SDM dan operasi, di mana digitalisasi pengelolaan SDM adalah penggunaan teknologi informasi pada penerapan manajemen informasi dan data yang berkaitan dengan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan atau organisasi, di mana ada beberapa jenis-jenis teknologi yang digunakan pada MSDM. Yang pertama itu ada HR Informasi System atau HRIS, ada juga Applicant Tracking System yaitu ATS, dan Learning Management System atau LMS. Untuk Human Resource Information System itu adalah sebuah sistem yang berbasis software yang digunakan untuk mengelola data dan informasi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Contohnya itu ada pengelolaan data karyawan, itu tuh seperti biodata, informasi kontak, terus ada riwayat pekerjaan dan lain-lain. Selain itu ada juga pelacakan kehadiran dalam jam kerja karyawan. Terus ada juga proses payroll atau penggajian. Terus ada juga administrasi benefits karyawan. Dan selain itu ada juga pelatihan dan pengembangan karyawan dan pelaporan pelaporan SDM. Seperti itu. Nah, lanjut ada juga ATS atau Applicant Tracking System, di mana dia ini sebuah sistem yang berbasis software yang digunakan untuk merekrut dan melacak pelamar kerja. Contohnya itu pembukaan lowongan kerjaan, menerima lamaran pekerjaan secara online. Terus ada juga penyaringan resume atau CV pada dalam lamaran kerja. Ada juga penjadwalan interview, penilaian pelamar kerjanya dia seperti apa, dan ada juga komunikasi dengan pelamar kerja. Yang terakhir ada LMS atau Learning Management System, di mana ini adalah sebuah sistem yang berbasis software yang digunakan untuk mengelola proses belajar dan mengajar secara online. Fungsinya itu menyediakan materi khususnya buat kursus atau pelatihan secara online. Terus ada juga pelatihan peserta didik, pelaporan hasil pekerjaannya atau hasil belajar. Terus selanjutnya ada komunikasi antara pengajar dengan peserta didiknya. Mungkin ada beberapa contoh dari HRIS atau ATS dan LMS. Kalau misalnya dari HRIS itu bisa dari Lino HR, terus Workday atau Bamboo HR. Kalau misalnya ATS, Kita Lulus yang kita bahas ini juga termasuk ke Applicant Tracking System ke ATS gitu. Selain yang itu juga dia ada LinkedIn, ada Jobstreet, ada Greenhouse, ada Zero Recruit, ada Jobfit juga. Kalau dari sistem LMS itu mungkin ada model Blackboard sama Canvas seperti itu. Baik, di sini saya akan menerangkan beberapa macam tantangan dalam implementasi teknologi manajemen SDM. Yang pertama, proses perekrutan karyawan yang sangat berbakat. Yang kedua, keamanan informasi perusahaan. Yang ketiga, sistem penilaian kuantitatif. Yang keempat, meningkatkan komunikasi. Yang kelima, mendorong inovasi dan kreatif. Yang keenam, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Proses perekrutan karyawan yang sangat berbakat, yaitu proses perekrutan yang sangat berbakat mencakup strategi dan teknik yang dirancang untuk menarik individu-individu yang memiliki kualifikasi dan potensi luar biasa untuk bergabung dengan perusahaan. Hal ini bisa melibatkan pencarian proaktif, penyebaran lowongan yang tepat, serta proses seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang terbaik yang direkrut. Yang kedua,
keamanan informasi perusahaan. Keamanan ini menjamin informasi perusahaan adalah kunci untuk melindungi data sensitif, rahasia dagang, informasi penting dari akses yang tidak sah. Ini melibatkan implementasi kebijakan keamanan yang ketat, pengguna teknologi keamanan informasi, serta pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan yang aman. Yang selanjutnya, sistem penilaian kuantitatif. Sistem penilaian kuantitatif, sistem pendekatan dalam mengevaluasi kinerja karyawan yang berfokus pada ukuran kuantitatif, seperti target penjualan, produktivitas, atau kinerja keuangan. Ini dapat membantu perusahaan dalam memberikan umpan balik untuk yang objektif kepada karyawan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi di antara anggota tim dan departemen, meningkatkan kolaborasi, memperbaiki koordinasi, dan mengurangi konflik yang ada di tempat kerja. Ini termasuk memfasilitasi pertemuan reguler, menggunakan alat komunikasi digital, serta mendorong budaya terbuka dan transparansi. Yang kelima, mendorong inovasi dan kreatif. Mendorong inovasi dan kreatif melibatkan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung eksperimen, gagasan baru, berpikir di luar kotak. Ini dapat mencakup memberikan waktu untuk brainstorming, memberikan intensif untuk gagasan inovasi, serta memperkenalkan program pelatihan atau workshop yang membangun keterampilan kreatif. Selanjutnya, terakhir, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Pengelolaan SDM yang lebih baik melibatkan pendekatan yang holistik dalam mengelola aspek-aspek kritis SDM, termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, dan pengembangan budaya organisasi yang sehat. Yang selanjutnya, strategi mengatasi tantangan dalam penggunaan teknologi dalam manajemen SDM. Yang pertama, penajaman hard skill. Yang kedua, memperkaya soft skill. Yang ketiga, menguasai bahasa asing. Yang keempat, mencari pengalaman. Penajaman hard skill dalam menghadapi perkembangan teknologi penting bagi SDM untuk memiliki keterampilan teknis yang relevan dengan teknologi yang digunakan dalam manajemen SDM. Ini bisa meliputi keterampilan dalam penggunaan perangkat lunak, manajemen SDM, untuk analisis data atau teknologi khusus industri yang digunakan perusahaan. Yang kedua, memperkaya soft skill. Selain hard skill, soft skill juga sangat penting dalam mengelola SDM yang terkait dengan teknologi. Soft skill seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, dan adaptasi yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja yang berubah dengan teknologi. Yang ketiga, menguasai bahasa asing. Dalam lingkungan bisnis yang semakin global, menguasai bahasa asing dapat menjadi keuntungan tambahan bagi SDM. Hal ini memungkinkan SDM untuk berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja dari berbagai belahan dunia, memperluas jaringan profesional, dan memahami pasar global dengan baik. Mencari pengalaman penting bagi SDM untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan pengalaman mereka terkait dengan teknologi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, kursus, magang, atau proyek-proyek khusus yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam manajemen SDM. Dengan mendapatkan pengalaman yang lebih luas, SDM dapat lebih kompeten dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan teknologi dalam manajemen SDM. Selanjutnya, digitalisasi pengelolaan SDM. Digitalisasi pengelolaan SDM adalah penggunaan teknologi informasi pada penerapan manajemen informasi
dan data yang berkaitan dengan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan atau organisasi. Data SDM yang awalnya disimpan dalam bentuk manual diubah menjadi bentuk digital dan disimpan dalam sistem manajemen SDM yang terintegritas. Dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan SDM, perusahaan dapat memudahkan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, digitalisasi pengelolaan SDM juga memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja karyawan dengan lebih akurat dan memberikan umpan balik yang tepat waktu. Keuntungan bagi perusahaan menggunakan digitalisasi SDM, yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Dan yang ketiga, mengoptimalkan pengambilan keputusan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kita lulus. Kita lulus adalah sebuah perusahaan rintisan dengan satu misi utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan kesempatan kerja setiap individu lewat akses terhadap pendidikan berbasis komunitas dan teknologi. Kita lulus sendiri diawasi oleh Kominfo. Baik, selanjutnya kita lulus itu dimulai dengan tujuan untuk menjabatani dunia dalam dunia sekolah dan pekerjaan, agar tenaga kerja Indonesia itu dapat meraih kehidupan yang lebih tinggi gitu. Pada awalnya kita lulus itu cuma menyediakan bimbingan belajar aja, berbasis online gitu kepada puluhan ribu pejuang ASN. Dalam proses tersebut tuh kita lulus ini menemukan bahwa talenta Indonesia tuh membutuhkan wadah untuk pencarian pekerjaan gitu, dalam bentuk komunitas. Akhirnya kita lulus ini mengembangkan layanan tersebut dengan menyediakan aplikasi kita lulus ini. Nah, sekarang tuh udah banyak sekali, hampir jutaan pekerjaan menggunakan aplikasi kita lulus untuk mencari peluang ekonomi dan mengembangkan jaringan mereka. Akan membahas tentang fitur-fitur yang didapatkan dari aplikasi kita lulus tersebut, dimana sebelumnya saya juga menggunakan aplikasi tersebut ya. Saya juga pengen tahu seperti apa sih aplikasi kita lulus, karena waktu itu saya sempat mengisi kegiatan liburan semester tahun kemarin dengan aplikasi tersebut. Dan akhirnya saya sekarang menjadi freelance. Jadi saya membahas ini karena saya pernah menggunakan aplikasi ini dan menurut saya ini cukup membantu sekali gitu ya. Fitur-fitur yang saya dapatkan sih di situ, dia tuh bisa membuat resume apa CV ya. Dia bisa membantu saya untuk dalam pembuatan CV, terus ada rekomendasi pilihan-pilihan komunitas. Kita misalkan mau mencari komunitas yang fokusnya di komunikasi itu ada. Terus pengennya tentang BUMN itu ada komunitasnya tersendiri. Pokoknya banyak, ada beberapa pilihan komunitas yang bisa kita pilih untuk kita lebih fokus gitu ke kemana arah tujuan yang kita tuju. Terus di sana juga terdapat video tips-tips terkait update skill dan pekerjaan kita. Menurut saya ini cukup sangat membantu sekali ya. Ada tips ada tips-tips pekerjaan, ada juga bocoran-bocoran nih, misalkan BUMN sudah membuka lowongannya. Di sana tuh ada tersedia video-video yang memberi kita informasi lebih banyak gitu dari si komunitas sama si video tips-tips yang tersedia. Terus ada juga informasi terkait lowongan pekerjaan, itu sudah jelas ya, karena kan memang aplikasi kita lulus ini memang fokusnya di situ gitu. Dia menaungi membuat layanan untuk para pelamar kerja. Terus ada juga halaman status atau riwayat lamaran. Jadi waktu pada saat itu saya menggunakan aplikasi ini, di situ tuh kita bisa melihat kita sudah memasukkan CV ke perusahaan mana saja. Terus sudah statusnya tuh kita sudah dibaca belum sama si perusahaan, sudah dilihat belum sama HR-nya. Terus statusnya misalkan udah di verified nih, sudah dia
sudah dibaca, terus tahap lanjutannya itu tuh ada tersedia di situ status-statusnya. Terus ada di mana misalkan kita tidak diterima, di situ kita ada riwayatnya, di situ kita pernah melamar di mana saja. Gitu. Kalau menurut saya aplikasi ini cukup sangat membantu ya buat saya atau mungkin para pemuda-pemuda yang lainnya, karena di sana tidak pekerjaan itu kita bisa memfilter gitu, kita mau mencari yang freelance kah, yang full time, yang remote dan lain-lain, itu bisa kita filter di aplikasi tersebut. Jadi menurut saya ini aplikasi yang cukup sangat bermanfaat untuk anak muda. Sejak dirilis pada 1 November 2020, aplikasi Kita Lulus telah diunduh oleh 31 juta user. Pengguna aplikasi ini melakukan proses lamaran kerja secara aktif setiap bulannya. Para pengguna berasal dari lebih dari 60 kota di Indonesia. Tim Kita Lulus serius dengan upayanya mengurangi penggunaan di Indonesia, menciptakan platform yang aman dan terpercaya baik untuk perusahaan maupun job seeker menjadi tujuan awal mengapa aplikasi Kita Lulus diadakan. Thank you, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 1. Saya Nadine Atmagani dengan NIM 068 dan juga rekan saya Zulfan dan Fikri. Mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.